Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Tueka dengan NIM 1918381 dan teman-teman saya yaitu Bella Melani dengan NIM 1918365, Siti Nurhayati dengan NIM 1918369 dan Ika Puspita Dewi dengan NIM 1918383. Kami akan membahas tugas proyek PRPL yang berjudul Toko Online My Shop. Latar belakangnya yaitu, dalam pembuatan tugas proyek ini, kami lebih memfokuskan dalam pembuatan website toko online. Dikarenakan, website toko online merupakan salah satu media informasi dan pemasaran bagi sebuah perusahaan atau organisasi yang sedang diminati oleh masyarakat. My Shop merupakan sebuah perusahaan yang menjual berbagai jenis alat elektronik, otomotif, fashion untuk wanita, pria, sampai anak-anak, serta kebutuhan olahraga. Web toko online ini adalah salah satu media penjualan dan pembelian barang atau jasa melalui internet. Web toko online ini merupakan salah satu sarana untuk memudahkan penjual untuk menjual produknya dan karena pembeli tidak perlu datang ke toko. Mereka hanya cukup melihat barang yang terdapat di katalog barang, lalu melakukan pemesanan barang dan melakukan pembayaran secara transfer melalui bank. Kemudian setelah dikonfirmasi, barang pesanan akan segera dikirim ke alamat tujuan. Produk-produk yang diposting katalog web ini akan membuat konsumen atau masyarakat akan lebih mudah dan jelas untuk mengerti produk yang dijual dalam toko My Shop ini. Dengan pembuatan yang user-friendly, maka web toko online ini akan lebih cepat untuk dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika Puspita Dewi. Untuk fitur-fitur yang ada pada sistem ini, yang pertama ada keranjang belanja. Di situ untuk wishlist belanjaan. Kemudian yang kedua melakukan pemesanan dalam jumlah banyak, ya seperti wishlist itu sendiri. Terus yang ketiga deskripsi dan gambar terkait produk. Di situ ada detail produknya seperti apa. Terus yang keempat ada pencarian produk. Yang kelima dapat melakukan sistem CRUD pada produk. Selanjutnya saya kembalikan ke Tiara Tueka. Nah, ini adalah bentuk form loginnya. Jika ingin login sebagai admin, itu terdapat username nama. Nah, setelah itu diisi lagi passwordnya. Terus login. Nah, maka di situ akan berhasil dengan ucapan selamat datang admin. Terus fitur-fitur yang ada di form login ini ada dashboard, data barang, dan juga invoice. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Nurhayati. Oke, untuk tampilan My Shop-nya seperti ini. Ketika kita akan menambahkan keranjang, maka kita akan disuruh login terlebih dahulu. Maka kita memasukkan terlebih dahulu username-nya. Setelah itu Sandi, maka baru login. Setelah login, di sini baru kita bisa melakukan tambah keranjang atau detail. Misalkan kita melihat dulu detail produk, nama produk, keterangan, kategori, harga, stok. Selanjutnya, ketika kita ingin menambahkan keranjang, maka akan tampil di sini bahwa kita telah menambahkan satu item pakaian. Dan untuk melakukan ini keranjang belanja, di sini ada hapus keranjang, lanjutkan belanja, dan untuk melakukan pembayaran. Misalkan kita akan melakukan pembayaran sama nomor handphone,
kita menggunakan jasa pengiriman misalkan Pos Indonesia dan memilih kita melakukan transaksi pembayaran menggunakan bank BRI misalkan. Setelah itu kita melakukan pemesanan, maka pesanan telah selesai. Di sini akan ada tampil selamat pesanan Anda telah diproses. Untuk selanjutnya ada web admin yang akan dijelaskan oleh Bella Melani. Pada form login ini, kita harus memasukkan username dan password. Namun, ketika kita tidak memasukkan username dan password, maka tampilannya akan seperti ini. Dapat keterangan kita harus mengisinya karena ini wajib. Ketika kita akan masuk ke halaman admin, maka kita harus masukkan admin dengan username admin dan passwordnya. Nah, ini untuk password yang salah ketika masuk ke halaman admin. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman admin dengan username dengan password yang benar. Maka tampilannya akan muncul selamat datang admin. Nah, pada halaman admin ini terdapat dashboard, data barang, dan invoice. Pada bagian invoice ini merupakan informasi mengenai adanya notifikasi pemesanan produk dan terdapat detail pesanan seperti ID barang, nama barang, jumlah pesanan, harga satuan dari produk, dan jumlah total harga pesanannya. Selanjutnya pada data barang, di sini admin akan mengelola produknya seperti menambahkan produk baru atau menginputkan produk, yaitu nama barang. Misalkan kita masukkan sepatu dengan keterangan sepatu jenis sepatu All Star. Selanjutnya kategorinya dengan pakaian pria karena termasuk fashion pada pria. Selanjutnya harganya 300.000. Dengan stok 10. Hanya memilih produk, gambar produk. Lalu klik simpan dan nanti akan tersimpan di tabelnya pada list. Nah, di sini juga admin dapat menghapus produk yang ada. Misalkan kita hapus yang sepatu ataupun mengedit produk. Misalkan mengedit produk jaket dengan harga, misalkan kita ubah dengan harga 200.000. Simpan. Nah, di sini akan berubah harganya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ika Puspita. Berdasarkan uraian sebelumnya tentang sistem informasi penjualan online pada MyShop ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi yang terbentuk mempermudah akses informasi produk dan memperluas jangkau pasar pada toko MyShop. Yang kedua, terlaksananya proses pemesanan atau pembelian produk pada MyShop karena lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Yang ketiga, sistem isi yang terbentuk dapat mempermudah proses pengolahan atau pengelolaan data penjualan produk menjadi lebih akurat atau tepat. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.